Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana hari ini, masih semangat gak belajarnya? Masih. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita kelas. Dunia PTH Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu absen dulu ya. Hasil aku ya. Alifah. Aku dia. Badan Bayu Delia Jelita Muhammad Khairul Muhammad Al-Farisi Muhammad Ihsan Muhammad Khatib Muhammad Nasrullah Muhammad Fadilah Muhammad Fakih. Buku tulisnya sama alat tulisnya, buku paketnya ditaruh di atas meja ya. Dengan pembelajaran hari ini yaitu pertama menjelaskan asal, gelar, dan proses dakwah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang kedua, mengidentifikasi jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang ketiga, siswa-siswi menunjukkan minimal tiga keteladanan dari kedua khalifah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini fokus pembelajarannya adalah kedua khalifah ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab. Buku paketnya buka bab 5 halaman 84. Sudah? Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Ada yang bisa menjawab? Iya betul. Makanya doa kasih. Khulafaur Rasyidin itu yang pertama yang bernikahan Nabi Muhammad SAW siapa? Ada yang bisa jawab? Yang pertama sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Ini bisa jawab? Apa? Iya betul. Abu Bakar As-Siddiq. Tepat sekali. Hari ini kita yang pertama akan belajar mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau itu sebelum masuk Islam pada zaman jahiliyah dulu itu bernama Abdullah Ka'bah ya. Dan itu jelaskan dulu ya. Setelah masuk Islam, beliau itu diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Abi Quhafah ya. Ayahnya itu bernama Utsman Abu Quhafah dan ibunya bernama Salma binti Sakar. Beliau itu dilahirkan di kota Mekah, di halaman Bani Taim.
dan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar pada tahun 573 Masehi. Beliau itu adalah salah satu dari sahabat Nabi yang menerima Islam sejak awal dan merupakan salah satu yang pertama menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nggak Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan gelar apa? Katakan yang bisa apa? As-Siddiq, betul sekali. Tepat. As-Siddiq itu gelar yang diberikan kepada beliau pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah itu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu sebagian orang yang beriman kembali murtad. Ada tahu nggak artinya murtad? Ya, betul, keluar dari agama Islam. Kalau murtad itu setelah mendengar cerita tersebut. Tetapi tidak dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu percaya mengimani peristiwa tersebut hingga diberi gelar As-Siddiq. Bapak Ibu bertanya lagi, As-Siddiq itu artinya apa? As-Siddiq, ada yang bisa menjawab? As-Siddiq artinya benar atau jujur, membenarkan. Artinya itu benar atau jujur. Setelah kita menjelaskan nama dan gelarnya, sekarang kita beralih ke proses dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Proses dakwah terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu sebetulnya dakwah yang pertama dakwah bil lisan. Artinya itu dakwah melalui apa? Melalui lisan atau ucapan. Jadi Abu Bakar itu berpidato kepada masyarakat muslim. Jadi mulai melalui lisan. Yang kedua itu dakwah melalui tangan atau kekuasaan, namanya itu dakwah billion. Jadi pada saat itu seperti mengirimkan 11 pasukan dalam perang Riddah. Dan perang Riddah itu apa? Perang Riddah itu perang melawan pemurtadan, ya. Jadi itu pembangkang zakat pada zaman Khalifah Abu Bakar dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ada pada zaman Khalifah itu ada namanya nabi palsu. Yang ketiga itu dakwah bil tadwin atau melalui tulisan. Jadi pada saat Abu Bakar menjadi Khalifah itu ada namanya terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang yang merenggut 70 penghafal Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu karena dikhawatirkan penghafal Al-Quran semakin sedikit karena banyak yang gugur pada perang tersebut. Jadi Abu Bakar As-Siddiq disarankan oleh Umar bin Khattab untuk mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran yang dari berbagai sumber, baik itu dari kelompok kurma, dari tulang belulang, dari bebatuan, semuanya dikumpulkan dan ditimpun dalam satu mushaf. Ayat suci Al-Qurannya dikumpulkan, begitu menjadi lembar-lembaran dan dibukukan menjadi satu mushaf. Itu pertama kali yang menyusun Al-Quran itu menjadi satu mushaf itu pada zaman siapa? Apa? Ya betul, Abu Bakar. Pada zaman Abu Bakar. Jadi dakwah bil tadwin itu kalau tulisan, jadi mengumpulkan semua ayat suci Al-Quran menjadi satu mushaf. Bagi hal itu lalu kita laku atau perbuatan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini juga adalah seorang pekerja keras. Beliau itu memiliki sikap yang tawadu. Tahu gak artinya tawadu itu apa?
rendah hati. Jadi sebagai pengusaha yang sukses, pada saat itu dia pengusaha yang sukses, udah gitu mempunyai banyak kekayaan, rela meninggalkan semua itu demi menemani Nabi untuk hijrah. Coba ada yang bisa jawab nggak? Nabi itu hijrah dari kota apa sampai kota apa? Dari kota? Ya betul. Tepuk tangan dulu dong. Kota Mekah menuju kota Madinah. Sekarang yang kedua kita membahas khalifah yang kedua. Siapa tadi khalifah yang kedua? Apa? Ya, Umar bin Khattab. Setelah masuknya beliau dalam memeluk agama Islam, beliau menjadi pendukung setia Nabi Muhammad, dan setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau ditunjuk langsung untuk menjadi khalifah yang kedua. Umar bin Khattab itu salah satu khalifah yang atau tokoh yang dihormati karena dedikasinya terhadap agama dan komunitas muslim, sehingga beliau mempunyai julukan, mempunyai gelar Al-Faruq, gelarnya mendapat gelar Al-Faruq. Artinya Al-Faruq itu apa? Ada tahu nggak? Al-Faruq itu artinya yang dapat membedakan sangkap dan batil atau membedakan ya betul. Al-Faruq itu artinya dapat membedakan hak dan yang batil. Umar bin Khattab itu wafat pada tahun 23 Hijriah. Ada yang tahu nggak penyebab wafatnya Umar bin Khattab apa? Saat sholat subuh. Iya betul sekali. Ditusuk atau ditusuk pada saat menjadi imam sholat subuh oleh yang bernama seorang majusi dari Romawi. Namanya itu oleh Abu Lu'lu'ah. Hari ini itu akan memberikan tugas, yaitu adalah tugas belajar stunting atau LKPD. Berkelompok, satu kelompok berisi 4 orang ya. Sedangkan membentuk kelompoknya masing-masing. Ini sih udah. Ya, sudah selesai. Bapak Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan, boleh ke depan ya? Depan. Satu orang boleh satu orang. Yang bisa menyebutkan dua orang ya, tiga keteladanan dari Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Coba 3 keteladanan dari Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, yang kedua, ya, yang ketiga, berani, ya betul, berani melawan kebenaran, berani melawan kemurtadan. Itu ada dalam kisahnya Abu Bakar. Tepuk tangannya, kasih tepuk tangannya. Selanjutnya siapa yang bisa menjawab lagi? Itu judul, betul. Yang kedua, ada kerendahannya. Yang ketiga, berani, oke, betul. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian berarti sudah mengenal nama, gelar, dakwah, jasa-jasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, pelajaran yang dapat kalian ambil dan kita ambil ya, kita semua ambil untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita semua sudah mempelajari kedua Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sebelum pembelajaran diakhiri,